Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program God Questions Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, mengapa dalam Perjanjian Lama Allah begitu berbeda dengan Perjanjian Baru? Dalam video ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Saya percaya pertanyaan ini muncul disebabkan asumsi yang salah mengenai pengertian dasar terkait apa yang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ungkapkan mengenai Allah. Cara lain mengekspresikan pemikiran yang sama ketika seseorang mengatakan Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang murka, sedangkan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang mengasihi. Fakta bahwa Alkitab merupakan pernyataan diri Allah secara progresif melalui peristiwa-peristiwa sejarah dan cara Allah berhubungan dengan manusia sepanjang sejarah memungkinkan terjadinya salah pengertian terhadap Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun, ketika seseorang membaca baik-baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, langsung terlihat jelas bahwa Allah tidak berbeda. Murka dan kasih Allah sama-sama diungkapkan dalam kedua perjanjian. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Allah dikatakan sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dalam Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 34 ayat 6, Ulangan 4 ayat 31, Nehemia 9 ayat 17, Mazmur 86 ayat 5 dan ayat 15, Mazmur 108 ayat 4, Mazmur 145 ayat 8, dan Yoel 2 ayat 13. Dan di dalam Perjanjian Baru, kasih setia dan kemurahan Allah dinyatakan dengan lebih jelas dalam pernyataan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Perjanjian Lama, kita juga menemukan bahwa Allah memperlakukan Israel dengan cara yang sama seperti seorang ayah yang pengasih terhadap anak-anaknya. Saat mereka secara sengaja berdosa kepadanya dan menyembah berhala, Allah akan menghukum mereka. Namun, setiap kali mereka bertobat dari penyembahan berhala, Allah menolong dan membebaskan mereka. Allah juga bersikap demikian terhadap orang-orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Misalnya dalam Ibrani 12 ayat 6, memberitahu kita bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam Ibrani 12 ayat 6. Demikian pula dalam Perjanjian Lama, kita melihat penghakiman dan murka Tuhan dicurahkan atas orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dalam Roma 1 ayat 18. Bahkan, Perjanjian Baru secara sekilas kita akan melihat dengan jelas bahwa Yesus berbicara lebih banyak mengenai neraka daripada mengenai surga. Jadi jelas, jika Allah dalam Perjanjian Lama tidak berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Berdasarkan naturnya, Allah tidak dapat berubah. Walaupun di ayat-ayat Alkitab tertentu menekankan aspek tertentu dari natur Allah, Allah sendiri tidak pernah berubah. Ketika seseorang betul-betul membaca dan mempelajari Alkitab, dinyatakan dengan jelas bahwa Allah dalam Perjanjian Lama dan Baru tidak berbeda. Sekalipun Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berbeda, ditulis di 3 benua, dalam 3 bahasa dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun, oleh 40 penulis dari berbagai latar belakang, Alkitab tetap merupakan satu kesatuan tema dari awal sampai akhir, tanpa ada pertentangan. Dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Allah dengan kasih, kemurahan,
dan keadilannya memperlakukan orang-orang berdosa dalam berbagai situasi. Alkitab benar-benar surat cinta Allah kepada umat manusia. Kasih Allah kepada ciptaannya, khususnya umat manusia, dinyatakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kita menemukan Allah dengan kasih dan kemurahan hatinya, menarik manusia ke dalam hubungan yang khusus dengan dirinya. Bukan karena manusia pantas mendapatkannya, namun karena Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Kita juga melihat Allah itu suci dan benar. Allah itu adalah hakim bagi semua yang tidak taat kepada firman-Nya dan menolak menyembah Dia, yang memilih menyembah Allah yang mereka ciptakan sendiri, menyembah berhala dan ilah-ilah lain, dan bukan menyembah Allah yang esa dan sejati. Tertulis dalam Roma 1. Karena karakter Allah yang adil dan suci, semua dosa, baik dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, harus dihakimi. Namun demikian, Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas telah menyediakan pembayaran bagi dosa dan jalan pendamaian supaya orang berdosa dapat terbebas dari murka-Nya. Kita melihat kebenaran yang indah ini dalam ayat-ayat seperti 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyediakan sistem korban persembahan di mana dosa dapat ditebus. Namun, sistem ini dirancang bersifat sementara untuk mengantisipasi kedatangan Yesus Kristus yang akan mati di salib, yang bisa benar-benar menggantikan dan menebus dosa-dosa kita. Juru selamat yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama diungkapkan dengan lebih jelas dalam Perjanjian Baru. Puncak pernyataan kasih Allah, yaitu pengutusan anaknya Yesus Kristus, diungkapkan dengan segala kemuliaan. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diberikan untuk menuntun engkau kepada keselamatan. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dan ketika kita mempelajarinya dengan teliti, nyata dengan jelas bahwa Allah dalam Perjanjian Baru tidak berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Lama. Demikian jawaban dari firman Tuhan. Kiranya Anda dapat terberkati dengan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat hikmat dan pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar lebih banyak orang dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.